Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A, 3B, dan 3C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa walaupun dengan kondisi seperti ini. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, kemarin kita sudah membuat baling-baling yang berasal dari ikon poligon di CorelDRAW ya. Sekarang Pak Roman mau lanjutkan lagi untuk materinya. Selanjutnya adalah di halaman 48 ya. Selanjutnya adalah memotong gambar dengan menggunakan ikon gunting pada Paint. Ini Paint dulu ya Pak Mas ya. Pak Wan klik Paint-nya dulu. Gunting pada Paint. Memotong gambar pada Paint sangatlah mudah. Mari kita coba. Sebagai contoh kita memotong bagian gambar kotak. Ini ada gambar kotak ya Pak Mas ya. Gambar kotak size-nya di nomor 3 tidak apa-apa. Di nomor 3 menggambar gambar kotak. Kemudian kita potong ya. Kita potong menggunakan icon select. Menggunakan icon select. Nah, select ini kita potong seperti ini, Pak Mas. Pak Arman mau ngambil yang potongan ini. Ini Pak Arman mau potong. Potongnya setelah di select adalah di cut. Kalau di ini bahasa Indonesia adalah gunting ya, Pak Mas ya. Kalau komputer kamu menggunakan bahasa Indonesia, ini adalah gunting. Tapi kita menggunakan cut. Cut itu bisa juga menggunakan Ctrl X ya, Pak Mas. Kalau undo kan Ctrl Z, ya kan? Kalau duplikat itu Ctrl D, kalau copy berarti Ctrl C. Nah, ini untuk potong itu menggunakan adalah Ctrl X ya. Ini di-cut. Ini kan tulisannya Ctrl X tuh ya, di-cut. Nah, ini terpotong, Mbak Mas. Sama seperti di halaman 49. Nah, lanjut di halaman 50. Di halaman 50 ya, Mbak Mas, ini lo gunting. Nah, gunting kan. Sebenarnya tidak ada ikon gunting ya, ikon cut gitu. Cuman di sini ada menggunakan bahasa Indonesia. Nah, perlu tahu, selain menggunakan perintah gunting, kamu bisa menekan tombol dengan delete ya, delete di keyboard, delete ya ini di sini. Delete ini Mbak Mas biasanya terletak di sini kalau ini dipakai keyboard komputer ya. Delete, tapi kalau menggunakan laptop biasanya itu tulisannya cuma del, D E L. Nah, gitu Pak Mas. Jadi contoh ini Pak Arman contohkan, ini di Paint, Pak Arman undo ya. Pak Arman select, Pak Arman ambil keyboardnya dulu, OSK, on screen keyboard. Ya, ini biasanya tuh Mbak Mas. Nah, ini ya Pak select dulu ya. Delete itu biasanya di sini tulisannya di sini del. Ini biasanya digunakan untuk laptop del. Klik atau tekan ya. Nanti dia akan terhapus. Gitu Pak Mas. Jadi fungsinya untuk menghapus gambar atau memotong kalau sudah diseleksi gambarnya. Tapi kalau tidak diseleksi ya tidak bisa. Harus diseleksi dulu. Seleksi menggunakan apa? Icon select. Nah, lanjut. Sekarang adalah memotong gambar menggunakan CorelDRAW. Pada CorelDRAW ada dua macam pemotong, ya. Pemotong yang artinya menghapus. Jadi di sini Mbak Mas diartikan motong itu diartikan adalah menghapus. Itu diartikan kalau di sini. Icon pemotong berwujud sebuah gunting. Jika sebuah gambar terseleksi itu dipilih, ya, yang muncul titik ini loh, titiknya ini namanya diseleksi. Tapi kalau dalam bahasa kita yang paling mudah adalah pilih gambarnya menggunakan icon apa? Icon pick tool. Menggunakan icon pick tool, ya. Lalu kamu mengklik icon ini, maka gambar itu akan terhapus. Hal ini sama terjadi pada LibreOffice Draw. Sama Pak Mas. Nah, pemotong garis tepi sebuah gambar. Saya Pak Roman kasih penjelasan dulu yang ini. Guntingnya yang mana? Guntingnya yang ini. Ya, guntingnya yang ini. Oke, Pak Roman ambil korelnya. Terus kemudian Pak Roman ambil baling-balingnya.
Ambil baling-balingnya, sebentar proses. Gak lama ya. Lanjut dulu. Nah, pemotong garis atau tepi sebuah gambar. Dengan pemotong ini akan mudah membuat bentuk-bentuk lain. Ikon pemotong gambar untuk pekerjaan jenis ini terdapat pada bagian kiri jendela CorelDRAW. Perhatikan namanya adalah knife tool. Nah, knife tool itu di bawahnya shape tool, Mbak Mas. Ya, di bawahnya ini shape tool. Ini shape tool, ini pick tool, ya. Ini pick tool, ini shape tool, yang di bawahnya ada yang namanya knife tool atau biasanya knife gitu aja. Ya, Mbak Mas ya. Nah, ini baling-balingnya. Ini harus diseleksi dulu ya, Mbak Mas ya. Jadi seleksinya ini tidak bisa sama seperti yang ada di Pine. Pak, seleksinya di kayak giniin, Pak. Tidak bisa, Mbak Mas, karena ini harus memilih semuanya, dipilih kemudian ada icon cut. Ya. Bentar, proses Mbak Mas. Ini masih muter-muter. Nah, hilang kan? Kenapa hilang? Karena kemarin jadi satu, ya kan? Ya, nih karena berasal dari clone, ya. Kalau satunya gambar dihapus ya, hapus semua. Kalau awalnya sumbernya di mana? Di sini. Kalau sumber yang lain bisa, gitu Mbak Mas. Nah, di sini sekarang kita memotong menggunakan knife tool, pemotong. Supaya kamu memahami kegunaan pemotong pada CorelDRAW, mari kita praktekkan. Buka jendela CorelDRAW, kita suruh dibuat untuk lingkaran, ellipse tools ya. Klik icon knife tool. Knife tool di mana sih Pak? Knife tool di sini Pak Mas. Mumpet Pak Mas dia Pak Mas. Ya. Jadi di ini kan pick tool, shape tool, terus kemudian knife tool. Pak, itu kan namanya crop tool, Pak. Enggak, Mbak Mas. Ini kan ada panah kecilnya, Mbak Mas, diklik. Anak panah kecilnya diklik. Nah, muncullah knife tool yang di sini. Knife tool. Knife itu kan pisau, Mbak Mas ya. Nah, tool peralatan, berarti peralatan pisau yang di sini digunakan untuk memotong, ya. Ya di sini terus kemudian disuruh membuat oval, kemudian knife tool disuruh untuk klik lift as an object pada property bar. Arahkan pointer pada garis pada beberapa tempat, lakukan titik sehingga tampak beberapa titik potong. Oke, ini ya Pak Mas ya, kita praktekkan ya. Ellipse tools, mau diwarnai juga tidak apa-apa, kuning, yellow, sini aja. Kemudian pilih dulu, kemudian diklik knife knife tool atau knife ya, knife dipilih. Terus kemudian di sini disuruh untuk menarik. Klik shape tool ya. Knife toolnya ini kan klik knife tool, kursor akan berubah menjadi seperti pisau katral. Klik icon lift pada property bar ya. Di sini. Ini kan ada ininya Mbak Mas, auto ya, AutoCAD atau keep as object, biarin aja. Ini kita langsung kita potong Mbak Mas. Ya, ini udah kita potong. Ini udah kita potong. Artinya titik garis harus ketemu sama dengan garis. Gitu Mbak Mas. Nah, kemudian di sini ya kan sudah ya, ini loh yang tadi. Terus kemudian kalau sudah ke garisnya kepotong seperti ini ya Mas ya. Sekarang kita pindah ke shape tool. Ya, ke shape tool. Kemudian sebentar. Klik shape tool, klik salah satu titik potong. Sambil terus ditahan, geser mouse hingga titik besar lainnya. Lepaskan tombol mouse sehingga lingkaran akan terpotong, bukan? Oke. Gitu ya. Jadinya nanti kepotong seperti ini, Pak Mas. Ini ya, para mentarik sini. Nah, ini kepotong. Salah satu titiknya ya. Harusnya ini pick tool, harusnya enggak shape tool ini. Ya. Ini kan tadi kan suruh klik icon shape tool untuk geser. Ya, untuk geser harusnya kita menggunakan adalah icon pick tool karena untuk memilih gambar. Ya, gini Pak mengulangi. Ini Pak menghapus saja. Nah, oval, ya, ellipse tool, maaf. Kemudian kasih warna yellow. Kemudian klik knife tool, ininya propertinya biarin aja. Kamu tidak harus dari atas sini, Mbak Mas. Kamu dari sini pun boleh. Ya, kamu bentuk seperti apa boleh silahkan.
Ya, seperti telur pecah, Pak. Nah, kalau sudah ini harus ke klik pick tool. Gesernya gimana? Tinggal geserin. Nah, ya kan? Kayak seperti telur pecah. Seperti ini, Pak Mas. Jadi tidak kembali ke shape tool gitu, Pak Mas. Nah, kalau kalau sudah seperti ini berarti ini sudah mempunyai dua objek, dua gambar. Kalau kamu mau mewarnai, ya yang mana yang diwarnai silahkan terserah. Bisa dua-duanya bisa berbeda warnanya. Begitu, Pak Mas. Lanjut. Buka pada program Paint. Kali ini kita akan memotong buah tomat. Ikuti caranya. Kita suruh buat buah tomat dulu. Sayuran ya harusnya ya. Kok buah sih? Sayuran tomat. Terus kemudian warna buah tomat merah, kelopak dan tangganya warna hijau. Oke, kita suruh buat ini, Pak Mas. Oke, kita lakukan. Ya, ini Pak select, pilih delete. Dah, hapus. Bisa juga pakai cut. Ya, ini kita buat gini. Terus sebentar Pak tak lihat buku. Ya, di sini kita klik icon oval ya. Kita untuk membuat yang warna hijau. Ya, ini bisa digeserin. Terus kemudian baru buat tangganya seperti ini. Oke, kita kasih warna fill with color merah, hijau. Ini ya, tomat ya. Nah, ini disuruh untuk menghapus. Menghapusnya ya, menghapusnya menggunakan icon select. Ini sebentar Pak Arman copy dulu ya. Kalau ingat tuh masih ingat caranya ngopi. Klik icon select, pilih gambar, klik copy, klik paste ya. Ya Pak Arman biar nanti tidak usah gambar lagi. Yang pertama, kita disuruh menghapus gambar, memotong gambar. Memotong ya, maaf, memotong gambar ini juga menggunakan ini. Ya, select, kemudian Pak Arman pilih delete. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Terus kemudian yang sebelah sini dipotong setengah, ya, memilih semuanya, ya, memilih semuanya, kemudian pilih delete. Ya, boleh juga pilih cut. Terus kemudian ini Pak tegasnya, oh tak potong segini aja, tidak apa-apa. Pilih delete. Nah, seperti ini Pak Mas. Ini untuk memotong gambar. Jadi kalau memotong gambar bisa menggunakan icon cut, bisa menggunakan icon maaf menekan tombol delete dengan catatan gambar harus dipilih dulu menggunakan icon select. Gitu Pak Mas. Kemudian lanjut. D. Menghapus gambar. Menghapus seluruh gambar merupakan pekerjaan yang mudah. Gampang banget kalau menghapus semuanya. Dengan menekan tombol delete pada keyboard, maka gambar akan terhapus. Hal itu bisa dilakukan pada semua program gambar, pengolah gambar. Namun, untuk menghapus sebagian atau bagian-bagian tertentu tidak terlalu mudah, sehingga perlu mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Kali ini kita akan praktek menghapus gambar dengan Paint dan CorelDRAW. Ikutilah pelajaran ini dengan baik. Nah, Mbak Mas, menghapus gambar pada Paint. Menghapus pada Paint ada menu hapus delete dan menggunakan pointer hapus menggunakan eraser. Jadi ada dua ya Mbak Mas ya. Yang tadi udah Pak Arman sampaikan, yang pertama ada menu delete, hapus delete, tapi dengan catatan file gambarnya harus sudah diseleksi menggunakan icon select. Kalau eraser berarti menggunakan eraser berarti menghapus dengan mouse ya. Nah, ini kan disuruh menghapus ya Mbak Mas ya. Disuruh menghapus, disuruh membuat seperti ini dulu. Oke, Pak Arman dulu. Paint ya. Pak Arman hapus, ini Pak Arman hapus semuanya, gampang Pak Mas ya. Kemudian disuruh membuat seperti ini ya Pak Mas ya. Maaf, tidak lurus. Ya, disuruh membuat seperti ini. Ini gambar. Kita memotong. Kalau menghapusnya itu bisa tetap menggunakan icon select. Ini praktekkan, select. Terus kemudian, lupa itu dan di gambar itu kok bisa muncul muncul ini Pak. Muncul pop up menu ya. Pop up menu yang di sini Pak. Ini memunculkannya gimana Pak? Ini memunculkannya dengan menekan klik kanan di mouse. Ingat kalau dengan jari telunjuk itu berarti klik kiri. Kalau jari tengah berarti klik kanan. Klik kanan tepat di dalam kotak-kotak ini, kotak putus-putus, klik kanan kemudian pilih delete. Ya, nanti dia juga akan terhapus. Begitu Mbak Mas. Ini hasilnya kan seperti ini.
Kalaupun kamu mau menghapus yang bagian bawah saja, ya bisa saja, ya. Tetapi kamu berarti harus memilihnya, berarti seperti ini, Mbak Mas. Nah, kalau pengen lurus, tekan tombol Shift di keyboard. Gini ya, gini. Kita memutus atau menghapus yang bagian sini, berarti cuma kita sebagian. Nah, sebagian. Kalau salah ya Mbak Mas, ini jangan digeser. Kalau kamu geser nanti dia terpotong, terputus seperti ini Mbak Mas. Jadi kalau salah, kalau contoh salah seperti ini ya, kamu bisa menekan tombol escape di keyboard. Nah, jadi untuk membatalkan perintah. Ini dipaske ya Mbak Mas, dipaskan gitu ya, biasanya. Kemudian klik kanan, pilih delete. Nah, seperti ini. Itu terhapus di halaman 55. Lanjut. Di halaman 56. Di halaman 56 kita mempraktik menggunakan icon eraser ya. Menggunakan icon eraser ini sudah Pak Roman tidak usah jelaskan, sudah tahu bagaimana cara menghapusnya. Nah, kemudian sekarang untuk menyimpan. Menyimpan, Pak Roman juga sering-sering mengatakan adalah menyimpan dengan klik file, klik save ya. Kalau ini artinya kalau bahasa Inggris adalah save, kalau yang di ini adalah don't save, kalau ini adalah cancel ya. Kalau ini kan menggunakan bahasa Indonesia, gitu Pak Mas. Nah, di sini mempunyai sendiri-sendiri. Kalau ada jangan disimpan, artinya gambar tidak akan disimpan. Sekarang halaman sudah berganti. Kalau tidak disimpan, berarti gambarnya akan hilang semua, tidak akan pernah disimpan. Jadi jangan menekan don't save kalau keinginanmu untuk menyimpan. Kalau pengen menyimpan, tetap menyimpan save. Ya. Berikutnya, Berikutnya kita akan coba menghapus bagian gambar yang sudah jadi. Ikuti langkah-langkahnya. Ini kita akan menghapus yang sudah jadi. Sepertinya adalah seperti dakocan ya Pak Mas ya. Yang dakocan yang dihapus dengan menggunakan Paint. Klik ikon penghapus dan pilihlah ukuran yang tersedia pada bagian kanan atas. Hapuslah anting dakocan. Wah, disuruh menghapus anting dakocan nih. Ya. Dengan menggerakkan pointer berbentuk penghapus berulang-ulang, dakocan kehilangan antingnya. Ya, sebentar. Ini Pak Roman klik file, klik open, ya, klik open. Pak Roman ambil gambar yang lain, picture, ambil gambar seadanya ya untuk menghapus. Sebentar. Oke, Pak Roman coba yang punyanya Hattori aja. Yang punya Hattori Pak Roman open. Ini ya ini yang tadi muncul loh Mas, save, don't save, cancel. Kalau tidak disimpan ya pilih don't save. Gambarnya akan hilang. Don't save. Nah, seperti ini. Ini disuruh menghapus tadi kan anting-antingnya. Pak Arman menghapus pedangnya yang di sini ya. Ya, sebentar. Pak Arman pakai icon magnifier ya. Untuk membantu ini dihapus. Ini bisa, Pak Mas. Jadi kalau foto foto pun sebenarnya bisa, tapi kan hasilnya tidak begitu bagus, Pak Mas. Ya. Nih, pedangnya Pak Arman hapus coba. Ini kalau menghapus dengan tingkat seperti ini ya Pak Mas ya, berarti kita menggunakan icon eraser. Jangan menggunakan icon select. Kenapa? Karena gambarnya ini yang kita hapus tidak beraturan. Gitu Mas. Kalau beraturan, ya kita bisa menghapusnya dengan menggunakan select atau delete gitu Pak Mas. Oke, ini hasil jadinya. Gitu ya Pak Mas. Ini untuk hapus berarti sudah tidak ada pedangnya lagi. Lanjut. Ini nanti bisa dipraktikkan sih. Menghapus gambar dengan Corel Draw. Icon penghapus dalam Corel Draw bernama eraser. Sama Mbak Mas. Kamu memilih bentuk penghapus persegi atau lingkaran dengan mengklik pilihan itu. Kamu juga bisa menentukan ukuran besar kecilnya penghapus. Bagaimana cara menggunakan penghapus Corel Draw? Caranya hampir sama pada Paint ya. Caranya hampir sama pada Paint. Sebagai percobaan, buatlah gambar apa saja segi 5. Oke, kita buat segi 5. Poligon ya Pak Mas ya. Ini kalau tadi nih ya menghapus, kita kasih warna ungu. Terus disuruh menghapus, menghapusnya adalah menggunakan perintah penghapus.
Di mana? Di yang di bawahnya, ini harus dipilih dulu ya. Di bawahnya kelompok grupnya shape tool, di sini ada eraser. Nah, di sini ada eraser. Eraser ini ukurannya ini tuh di sini, Mbak Mas. Nah, ini semakin kamu besarkan milimeter, maka ukurannya pun juga akan semakin besar. Itu, Mbak Mas. Jadi ngapusnya dari sini. Nah, ya kan? Nah, di halaman 60, maaf, halaman 60 itu disuruh kamu bisa menghapus seperti ini. Nah, ini hapus bisa. Kalau dikurangi, Pak, ya kecil bisa, lebih kecil lagi, Pak. Lebih kecil lagi bisa, lebih kecil lagi bisa, atau tidak beraturan. Nah, seperti ini juga bisa. Itu sama-sama menggunakan icon eraser. Yang di Paint juga menggunakan eraser, di Corel juga menggunakan icon eraser. Begitu, Mbak Mas. Begitu pula juga di halaman 61 ketika kita memasukkan gambar, klik file, klik import gambar ya. Sebentar, Pak Arman import gambar dulu. Gambar di picture. Pak Arman masukkan gambar Doraemon ya. Pak Arman masukkan gambar Doraemon. Pak Arman masukkan sini dulu ya. Oke. Nah, ini Mbak Mas, ini kan bisa menghilangkan gambar-gambar yang berwarna kotak-kotak ini, Mbak Mas. Jadi menggunakan icon eraser. Ya, icon eraser, kemudian kalau mau, kan ini kecil-kecil Mbak Mas, oh, enggak bisa ya. Objeknya enggak bisa dihapus karena beda formatnya. Nah, Pak Arman import dulu. Pak Arman coba menggunakan yang tadi Hattori, apakah bisa? Oke. Kita coba Hattori, apakah bisa? Nah, kalau Hattori bisa, itu beda formatnya Mbak Mas. Kalau formatnya juga enggak bisa. Beda format. Ya, ini kan bisa. Ya kan? Ini pelan-pelan ya Mbak Mas ya, kalau menghapus seperti ini ya. Karena nanti kalau salah nanti bisa kecoret seperti ini ya Mbak Mas ya. Kita bisa undo atau kontrol Z. Gitu Mbak Mas. Itu sudah sampai halaman 61. Kalau yang di halaman 62 ya Mbak Mas ya. Di halaman 62 ini disuruh untuk menggambar semut. Kalau menggambar rumah semut ini kita sudah lebih-lebih dari cukup untuk membuatnya ya Mbak Mas ya. Terus menggambar menggunakan komputer. Dengan icon pengolah gambar ini, gambar kita jadi lebih baik, lebih seru, maaf. Nah, ini ada percakapan antara Putra dan Sofi. Gitu ya Mbak Mas ya. Demikian ya Mbak Mas pertemuan hari ini sampai di halaman 63. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, memakai masker jika keluar rumah, menghindari kerumunan dan menjaga jarak, minum dan makanan yang bergizi. Pak Roman akhiri, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.